sama nggak juara ya? Ya, nggak apa-apa juara, yang penting pernah ngalahin kan di final kan. Kita saling mengalahkan. Nah, kembali lagi di channel saya, Riko26. Nah, sekarang saya bersama ketuanya PA212, Selamat Ma'arif, yang kemarin ikut menjemput Habib Rizik dari Arab Saudi. Nah, saya ingin berbicara sedikit, gimana sih Pak kemarin dengan penjemputan Pak Habib Rizik sendiri? Alhamdulillah, kemarin hari yang ditunggu-tunggu umat Islam Indonesia, Allah kabulkan, Habib Rizik bisa pulang dan sambutan umat luar biasa, bisa sampai jutaan saya kira yang menyebut mereka. Tetapi saya bersyukur tertib, aman, kondusif, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, dan Habib Rizik juga bisa sampai ke rumahnya di Petamburan. Luar biasa sambutan lapisan masyarakat berbagai profesi yang ada, mau dokter, mau bidan, mau perawat, mau pedagang asongan, supir truk, supir bis, bahkan polisi, TNI. Saya melihat semua respect semua, bahkan banyak yang meneteskan air mata melihat Habib Rizik pulang sambil melambaikan Habib kami kangen, Habib kami rindu, sampai banyak yang nangis. Luar biasa, luar biasa. Jarang ada tokoh seperti ini, dan ini aset bangsa yang harus dijaga. Belum tentu 1000 tahun Indonesia punya tokoh seperti beliau. Nah, tadi kan Pak Ustadz Selamat cerita katanya sempat susah pulang, pas mau berangkat pun sempat tiketnya di blok. Gimana sih ceritanya tuh Pak Ustadz? Oh iya, jadi perjalanan beliau pulang tidak semulus apa yang kita bayangkan. Sampai dengan detik-detik terakhir beliau ada di bandara, masih ada pihak-pihak yang menginginkan beliau tidak pulang. Sampai tiket putri beliau satu itu di-cancel, dibatalkan. Padahal Habib Rizik itu kafilah, artinya kalau satu anak beliau nggak bisa berangkat, otomatis beliau juga nggak bisa berangkat. Tetapi atas pertolongan Allah dan atas kerjasama serta kebaikan pihak Arab Saudi, alhamdulillah tiket itu bisa diurus. Bahkan pihak Arab Saudi memastikan Habib bisa pulang, dipastikan bisa pulang ke Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah itu bisa dilalui sehingga beliau bisa terbang ke Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya Habib Rizik sendiri sampai ya di Indonesia. Nah, itu kenapa sih sampai bisa susah gitu kemarin tiket sampai bisa begitu? Kira-kira ada feeling siapa sih sebenarnya? Atau ya kan banyak pihak lah yang dari dalam negeri ini sendiri yang tidak ingin Habib Rizik kembali ke Indonesia. Banyak intelijen hitam yang 3,5 tahun ini bermain supaya Habib Rizik tidak pulang ke Indonesia, karena takut ya, kelihatannya takut kalau Habib Rizik pulang, karena beliau tetap istiqomah berjuang anti kezaliman, berjuang tegaknya keadilan. Bahkan beliau sekarang akan berjuang dengan revolusi akhlaknya supaya bangsa ini lebih baik lagi. Yang tadinya bohong cepat jadi jujur, yang tadinya malas cepat menjadi rajin, yang tadinya korupsi cepat tinggalkan korupsinya. Nah, ini yang sedang beliau perjuangkan bersama umat Islam di Indonesia. Nah, sebenarnya Habib Rizik sendiri di Saudi itu gimana sih? Dia di sana seperti hidupnya itu gimana sebenarnya kalau pas di Saudi sendiri? Ya alhamdulillah, kalau perlakuan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi terhadap Habib Rizik luar biasa baiknya. Beliau itu bisa menerima tamu puluhan bahkan ratusan setiap harinya. Beliau bisa setiap minggu umroh, bahkan menjelang pulangnya masih bisa terbang ke Riyadh untuk mengunjungi kampus beliau. Artinya pihak Arab Saudi luar biasa menjamin keamanan beliau, menjamin kehidupan beliau secara bebas, dan memberikan ruang kepada beliau untuk menyapa umat yang datang ke tempat beliau. Luar biasa. Terima kasih pemerintah Arab Saudi yang telah memperlakukan imam kami begitu luar biasa, begitu baiknya. Tapi kemarin kan sempat banyak yang bilang dengan penjemputannya kan segitu, ramai sekali ya jemaah umat ya. Tapi ada yang bilang katanya, bandara rusak. Sebenarnya gimana sih dari klarifikasi Pak? Kita sendiri sudah mengutus orang bertemu dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta, dan pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri yang mengatakan, bahkan ini ada media juga yang mengangkat, bahwa kerusakan yang terjadi, kerusakan yang tidak seberapa, kerusakan yang kecil, bukan karena anarkis, tapi karena membludaknya banyaknya umat yang ketika Habib Rizik keluar ingin melihat wajah beliau, bahkan ingin bersalaman, sehingga mereka berdesak-desakan. Nah,
benda-benda yang rentan rusak ya akibat desak-desakan itu, akibat kerumunan umat yang begitu banyak mengalami kerusakan. Tapi sekali lagi itu tidak seberapa dan pihak dari bandara sudah clear dengan kita, artinya tidak ada persoalan. Mungkin terakhir Pak Slamet Ma'arif, gimana sih kemarin pas sudah lama tidak ketemu Pak Habib, gimana kemarin pas bertemu setelah lama itu? Nggak cuma saya ya, tapi yang menjemput sampai ke dalam bandara itu begitu melihat beliau pulang semua meneteskan air mata karena senang dan bersyukurnya karena bisa melepas rindu dengan beliau. Perasaan kita susah dibayangkan ya, karena kan kekhawatiran kita terhadap keamanan beliau juga tinggi ya. Kemudian lama tak berjumpa. Nah, ketika kekhawatiran itu kemudian tidak ada, beliau bisa sampai ke Indonesia, kita ngelihat wajahnya, kita ngelihat mukanya, kita peluk beliau. Nah, itu perasaan haru yang tak terbendungkan dan susah untuk diungkapkan dengan sebuah kata-kata, hanya ada air mata, tanda syukur kita beliau bisa pulang ke Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz Slamet atas Sama-sama. informasinya. Mudah-mudahan nanti lancar terus Habib Rizik dan Pak Amin, Slamet, amin. ya kan. Mungkin terakhir sekali apa sih yang ingin dilakukan nanti setelah ini Pak Habib Rizik datang? Pasti beliau terus akan berjuang bersama umat Islam untuk Indonesia yang lebih baik melalui revolusi akhlak. Dia akan lanjutkan dakwahnya, akan lanjutkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Beliau itu orangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Bukan oposisi. Artinya apa? Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang baik, ya pasti beliau dukung, beliau puji. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, merugikan umat, bertentangan dengan syariat, pasti dia akan lawan. Ya, secara konstitusional itu memang prinsip beliau dari dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.